kali ini kita ketemu lagi dengan saya dan narasumber kita kali ini sangat luar biasa, seorang pengusaha muda dari putra daerah dari Pangkal Pinang, Pulau Baka. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dia. Nama lengkapnya Mas Bayu Hardianto. Yeah. Mas Bayu ini seorang pengusaha yang kreatif gitu ya, mengembangkan identitas lokal. Sekarang kita berada di salah satu tempat usahanya di kafe namanya Kopi Es ini, dan ada banyak cerita menarik yang bisa kita gali dalam obrolan kita kali ini. Saya nggak akan berpanjang lebar, kita langsung saja mendengarkan cerita dari Mas Bayu. Monggo, Mas Bayu, mungkin pertama bisa menceritakan identitas singkatnya lah, profil tentang Mas Bayu. Seperti apa? Silakan. Jadi Kopi Es Sudirman ini project nggak sengaja, Mas. Ya. Nggak sengaja banget. Dalam artian nggak direncanakan, tapi karena kepepet COVID. Oh. COVID itu membuat kita lebih kreatif dan harus bertahan hidup kayaknya. COVID. Jadi di balik ceritanya kita menderita COVID, tapi ada suatu berkah lah. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada Kopi Es. Itu cerita awalnya. Jadi sejak tahun 2000? Ini 2000. Kalau Kopi Es ini baru aja setahun, baru 13-14 bulan lah. Oke. Karena sebelum ini Bayu itu mainnya clothing, Mas. Jadi main clothing baju, itu baju-baju daerah. Oh. Jadi di tempat yang kita dudukin sekarang ini ada rumah kosong dulu, bekas PDAM zaman Belanda. Di sini? Iya, ini nggak kesentuh nih. Jadi ada aset-aset kota yang nggak kesentuh. Tapi mangkrak gitu Mas. Mangkrak banget. Oh. Jadi nggak disentuh sama pemerintah. Nah, lihat teman-teman Bayu di luar pada sewain sama pemerintah, Bayu coba sewa nih. Sewa buka clothing awalnya. Pas clothing 2020 COVID, iya. Ya. Baru buka maksudnya. Iya. Jadi awal 2020 ya? Iya. Itu jangan manusia, Mas. Tuyul aja nggak mampir di sini. Iya. Itu karena nggak boleh keluar kan? Karena jual clothing. Mana clothingku itu lebih spesifikasi. Enak kalau clothingnya itu jualan baju-baju umum. Aku baju daerah. Jadi tulisan misalnya kayak ada gaduh lah, Mas. Maksudnya baju yang Bahasa daerah. Nah itu kan perlu pariwisata tuh. Ya. Ya punya itu, jadi tutup lah clothingan itu. Tutup. Berapa lama? Tutup itu? 2022 tutup, 2020 buka, 22 tutup. Oh. 2002 kalau ya benar 2000 tutup, selang ada beberapa bulan ini kosong. Nah itu tuh kepepet tuh. Duit lagi habis-habisan. Lagi gundah gulana gitu kan, datanglah temanku pengen buka warung kopi dengan konsep yang sederhana. Udah dibikin, tiba-tiba temanku nggak jadi join. Udah terlanjur bikin, aku belajar bikin kopi akhirnya, Mas. Belajar bikin kopi, kebetulan istri kopinya masak. Maksudnya dari nol belajarnya nih? Iya, Sekali belum tahu kopi ya? Belum tahu kopi, Blas. Cuman prinsip bisnis yang Bayu pegang, kalau kamu pengen bisnis, jangan sampai nggak tahu. Ya, apa yang sedang dijual, apa yang kebanyakan teman-teman kita buka bisnis, Mas. Mereka tahu trennya aja, tapi nggak mau ke bawahnya. Iya. Karena kenapa? Bisnis itu walaupun jual es batu, mesti tahu, Mas. Jadi belajar tuh 3 bulan kan. Belajarnya sendiri di mana? Di Pangkal Pinang sendiri atau keluar cari informasi tentang kopi dan lainnya di luar? Jadi karena Bangka tuh banyak orang kopi juga, jadi tradisional gitu ya? Iya. Nah itu muter-muter tuh, ada beberapa temen yang ngajarin, ada juga temen yang tahu kopi ngajarin. Sempet ke Jakarta tanya-tanya temen-temen, pengennya tuh pengen kayak kopi shop yang keren lah. Ya. Awalnya gitu. Yang sedang menjamur itu ya. Tapi pas denger alat mesinnya down saya. Karena mahal ya. Bisa beli 1 mobil, Bu, Mbak. 1 mesin. Betul. Terus itu kamu jadi wah, sponsor lewat. Jadi akhirnya ada satu teman ngomong, baik, Bangka itu terkenal dengan hasanah lokalnya.
banyak pelancong-pelancong luar ke Bangka itu dia nggak nyari kopi shop yang modern, dia malah pengen kopi-kopi yang lokal. Dan kita punya satu ciri khas yaitu kopi tarik, kopi Melayu gitu. Yang dari Aceh sampai Bangka Belitung tuh masih standarisasinya kopi tarik. Nah ini nih dari cikal bakal kopinya mas. Jadi akhirnya aku create sama istriku, kebetulan istriku tuh juga hobinya kulineran. Ayo kita create, tapi konsepnya kita seluruhnya makanan lokal. Jadi nah, kita untuk lokal. kopinya sendiri, pasokannya memang di kopi lokal Pangkal Pinang atau ada mix dengan kopi dari Bangka itu nggak ada kopi. Iya. Ada kopi, ada. Datang dari daerah-daerah. Jadi nggak, Bangka tuh sebenarnya kalau penghasil kopi nggak ada. Ada sekarang beberapa temen yang coba nanam. Ada. Cuman kalau identik kopi robusta Bangka tuh nggak ada mbak. Tahu Bayu ya? Kopi itu paling dari Pagar Alam, ya, Makasih ya. dari Palembang, lewatnya Lampung. Makanya disebut kopi Lampung. Iya. Kalau 100% kopi Bangka nggak ada. Jadi itu dari yang dikumpulin dari daerah-daerah Iya, ya. benar. tapi seputaran Sumatera situ saja ya, jadi Palembang, Bener. Lampung. Bener banget tuh mbak. Cuman Karena itu tadi local pride itu Iya. untuk menghargai apa yang ada di sekitar ya. Nah, cuman pengelolaannya nih mbak, yang Bangka enak. Bangka tuh punya pengolahan biji kopinya itu beda dari yang lain. Itu beda. Unik Iya, ya. uniknya di situ. Apa tuh? Jadi kalau pernah ke Sungai Liat, itu ada daerahnya nama kopi A1 itu namanya. Itu roastingnya itu udah pakai drum gede itu bang, bola Dalam gede. situ, digulung. Jadi roastingan kita kan kalau zaman Kayak modern bola. kan, iya benar. Dia butek, bakarnya pakai kayu rambutan kalau nggak salah. Harus kayu rambutan. Biar Supaya keluar aromanya. Nah ini nggak dilakukan oleh yang lain-lain kan. Jadi kalau zaman sekarang ada roastingan dark, nah Bangka tuh punya roastingannya yang khas, hitam dia. Makanya kopinya strong. Gitu. apa sih lokal menu yang ada di warung kopi Iya. es ini yang bisa kamu share teman-teman bisa? Aku tuh dari awal pengen bikin lokal itu naik kelas mbak. Jadi makanan-makanan Bangka khas itu kan biasanya kan didapat di pinggir jalan gitu. Jarang banget makanan Bangka itu prepare kayak di dalam. Ya. Kayak yang ya kita bikin sedikit lebih baik lah. Nah dari awal Kopes rencananya pengen ngangkat menu-menu lokal itu mbak. Iya. Jadi di Bangka itu ada pempek, ada pempek kampung kampung, gitu ya. ada mie kuah ikan. Ada patiau. Nah, ini makanan yang jarang banget ditemukan di tengah kota lah ya. Yang dijual gitu ya. Iya. Tapi kalau di rumah tangga kan mereka masih bikin ya. Masih bikin, Oke. cuman untuk yang dijual secara eksklusif belum ada. Iya. Nah, dari spirit itulah kita pengen, kan jarang banget sekarang dapetin kayak bakwan kampung gitu kan. Iya. Jadi bakwan kampung itu makanan bayu sekolah mas. Oh, yang kuah ya. Iya. Kami udah nyoba tuh. Jadi duduk pinggir jalan ya bisa, pasti makan itu. Jadi kalau ada anak Bangka hari ini yang tubuh gede nggak makan bakwan, kamu bukan orang Bangka. Kamu itu belum Bangka. Jangan ngaku Bangka kalau Jadi- belum makan itu ya. Makanan-makanan yang tadi biasa dimakan waktu kecil, biasa dimakan ibu-ibu kita di rumah, tapi nggak dijual di sembarang tempat ya. Iya. Maksudnya, nah, tapi kenapa kamu ingin menaikkan kelas si makanan-makanan tadi? Apa namanya? Itu sih kalau aku sih mikirnya ada kan hubungannya dengan ini target marketmu. Iya. Kalau di sisi bisnis iya mbak, semua punya target market sama pengen akhirnya cuan. Ya. Tapi Ya. spirit, Tapi taruh di kelas ini nih. kenapa? nah ini nih. Mbak itu ngerasa kayak jadi pejuang lewat UMKM ya. Pengen memperjuangkan makanan lokal nih mbak. Karena jujur aja hari ini teman-teman kayak sekarang itu udah ninggalin tuh kebanyakan kafe-kafenya, lebih pride, lebih bangga ke makanan USA. Maksudmu anak muda ya, Bayu ya? Iya. Nah lebih bangga dengan makanan western lah. Iya, iya. Nah juga kita tutup kemungkinan memang bagus. Mereka Tapi- lebih kenal spaghetti daripada pantiau. Iya. Nah ini nih mbak, yang pengen Bayu jaga semangatnya, paling nggak minimal Bayu jagain lah hasanah budaya lokal Bayu lewat perjuangan UMKM lah. Iya. Makanan Sekaligus melestarikan ya, Iya, benar. meneruskan
budaya kuliner Iya, ya, benar. Mas apa namanya yang Adiluhung itu yang orang-orang mungkin udah pada sepuh, udah pada tua ya, Iya, yang iya. bisa masak itu. Iya. Iya. Makanya kemudian itu harus Benar. diteruskan ke generasi berikutnya. Benar. Ini di sini kan yang masak kan anak-anak muda juga ya. Di sini rata-rata anak muda yang kerja mbak. Akhirnya dari resep-resep bukan nenek moyang lah, dari nenek Iya, kita nenek dulu. moyang punya. Akhirnya tahu tuh, oh gini cara bikinnya. Aku juga baru tahu loh mbak. Rupanya makanan-makanan lokal tuh ada ciri khasnya sendiri. Iya. Ada ciri khasnya sendiri. Ada bumbu-bumbu yang khas. Rupanya asik juga jagain makanan lokal itu. Iya betul. Ini tadi kita barusan makan nasi telur sama mie kuah Mie kuah ikan. Nah, nasi telur itu sebenarnya kan Nasi telur kecap. apa ya, kayak membawa memori masa lalu waktu kecil kita nggak punya Iya. uang, yang ada tuh hanya telur sama kecap gitu ya. Cepet ininya, Nah itu, menyajikannya cepet. kamu ada ini nggak sih, ada selain makanan lokal, nasi telur itu kan di mana-mana juga Iya. ada ya sebenarnya. Itu Sejarahnya gimana tuh sampai kamu nasi juga telur? sengaja mau menghadirkan memori? Nah, itu ada di cerita sini. dong, Mbak. Jadi nangkep juga sih gimana? orang tua ya. Jadi kita tuh buka awal Kopi Es ini kan budgetnya kan pendek dikit banget. Kayak ini. Jadi buka lowongan katanya kan, buka lowongan. Yang daftarnya itu chef-chef hebat. Iya serius nih, dari hotel ini, hotel ini. Oh iya. Yang bikin Padahal aku, budgetmu dikit. yang bikin aku down tuh gajinya. Oke. Sama dia lihat prepare dapurku. Mbak, kalau dapur profesional kan 1 miliar 500 juta kan? Iya. Gimana duitnya kan? Nah, dari situ tuh kita nih sama istri nggak sanggup nih buat gaji, serius. Ini nggak sanggup nih ya. Sama kayak barista juga. Datang barista hebat. Gajinya gede. Mbak tau nggak baristaku yang awal-awal tuh tukang chat awal. Lagi ngechat. kan ini kan lagi buka Ini lagi ya. rekrutmen kan. Terima kasih ya. Pusing karena baristanya minta gaji 5 juta sekian, waitersnya minta sekian, akhirnya close itu lamaran. Aku duduk di sebelah situ masih ingat ada temenku, sekarang anaknya masih kerja, namanya Jibon sama Angga. Si Angga ini aku tanya, jadi kalau F&B kan ketika pegawaimu cakep-cakep Iya. itu akan jadi daya tarik. Maskotnya Ya. tarik magnet. Jadi aku tanya temanku itu, kamu punya temen? Ada bang lagi ngechat, coba panggil. Pas datang good looking kan? Good looking Oh dong. iya. Iya, kamu mau jadi barista kan? Mau bang, dia bilang. Kamu ada teman, ada lagi ngechat, dia bilang. Jadi panggil, jadi barista. Sekarang naik jadi manajer. Itu ceritanya satu tuh. Si dianya yang tadi. Iya, tukang chat. Ah, udah jadi manajer. Udah jadi manajer di sini. sekarang. Cepet banget ininya. 1 tahun. Karirnya. Karena bosan jalan kopi kan. Nah, sama kayak chefnya tadi, akhirnya nggak pakai yang chef profesional, Mbak. Oke. Jadi aku cari-cari orang yang baru-baru mau belajar. Nah, jadi dari situ karena menunya yang di create tadi itu nggak bisa profesional, aku pusing sama istriku. Yang menu kita awalnya apa dia bilang. Jadi istriku tuh sering bikin nasi telur kecap itu kalau pagi. Oh. Iya loh. Ini aja kita jual, serius gue bilang. Kenapa? Aku tuh percaya gini mas, semua orang pasti makan ini. Iya, semua orang. Yakin aku, memorable sama ibu-ibu. Iya. Iya. Semua orang, ya, semua anak. Iya, pasti mau sarapan, cepokin telur, kasih kecap. Kalau nggak kerupuk tambahannya kan. Ini makanan Indonesia banget, nah dijual. Kebetulan pernah makan yang apa Pontianak. di Pontianak kan agak sedikit ya. Iya. Nah dimodif tuh sama istriku, agak mahal sedikit. Iya, itu memang beda sih. Nah, Cita rasanya beda. jualan sampai hari ini dan itu jadi the best menu. Sampai franchising kemitraan itu the best menunya. Nah, berangkat dari ini ya, skill yang terbatas soal memasak. Ini menjadi Iya, Terus keterbatasan tuh bukan menjadi halangan. keterbatasan bukan menjadi halangan, tapi Bener, Mbak. gimana caranya kita bisa apa ya, menyesuaikan dengan apa yang kita punya kan. Iya. Tadi Mas Bayu bilang kan jadi menu the best ya Iya. di sini. Dalam 1 bulan bisa berapa banyak Nah, telur yang dihabiskan. penjualan nasi telur itu? Soalnya kita mau ngecek nih berapa ayam yang sudah berkontribusi terhadap ini. Berapa penjual biasanya? 1 hari. 1 hari berapa? Banyak. 100. 100 Kurang lebih berapa? sebulan. Sebulan bisa sampai 100 porsi? Lebih ya? Lebih. Banyak.
Sehari bisa 50-an tuh, Mbak. Sehari Oh, 50 kan, 50 kan telurnya kan 2 kan? 100. Iya, 100. Berarti 100 telur Kali 30 angka rata-rata ya, 100 Ya. telur per hari. Kali 30. Wow, luar biasa. Oh, luar biasa. Selain nasi telur ada lagi nggak menu khusus, menu andalan Best gitu seller. ya? Yang best seller setelah. Tapi ini aku juga suka loh ini. Iya, jadi kayak kopi es itu Oh. menu-menunya itu menu-menu lokal sih kebanyakan. Kayak mie kuah ikan tuh best seller, Mbak. Nah, Ya itu. itu tadi aku sampai apa? Sampai dihabisin tetes terakhir. Tetes terakhir. Iya. Yuk. Kuahnya sampai tetes terakhir. Lokal Bangka. Iya, iya. Bangka banget. Tewang gitu. Iya, iya. Tadi itu kan membayangkan ya, mie kuah ikan, membayangkan wah Ikannya bakal itu. amis ini kan ya. Terus agak aneh ya kalau daging ayam kan nggak amis ya, dimakan pakai mie itu kan lezat-lezat Iya. aja kan. Tadi tuh pas pertama kali kuahnya disedot, kok enak banget ya. Ikan laut ya. Iya. Apa ikan jenis ikannya tuh yang buat Dia itu kalau mie kuah ikan tuh pakai mie-nya kalau nggak salah kuahnya ikan dentis kalau nggak salah ya. Ikan sarden gitu, Mbak. Oh, Jadi itu pawangnya tuh yang paling jadi. Kok pakai ikan apa sih? Pakai ikan apa sih kuah? Oh, ikan apa? Ikan kue? Mie kuah ikan. Ikan apa? Ikan apa? Nggak apa? jenis ikannya aja. Ikan manyong namanya. ikan Loh, manyung. kalau di Jawa tuh ada ikan manyung. Sama nggak? Sama kan? Sama. Beda O sama U ya. Manyung sama makanan manyung. 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 Wak manyung. Mangut monyong. manyung di Jawa. Kayak itu Ada Mas. monyong juga Surabaya. Monyong-monyong. Oke, itu soal menu ya. Tapi aku mau tanya nih, kan ini bagaimana Bayu merepresentasikan kopi es itu kan kita bisa lihat di depan begitu masuk kita udah kayak disambut dengan apa nggak tahu mungkin semacam galeri gitu ya tempel menempel sesuatu di dinding ya. Menurutku itu eye catching ya karena aku baca-baca itu kayaknya apa maksudnya produk-produk zaman dulu terus ada unsur sejarahnya juga terus ada Macem-macem, ya macam-macam iklan-iklan Ada juga apa soal politik. vintage ya dan Iya. ya, itu apa sih yang menjadi pemikiran Bayu untuk mendesain Ya. kafe kafe kopi es ini Iya. seperti ini. Jadi Mbak itu basic pekerjaan itu desain grafis, Mbak. Mbak itu desain komunikasi visual. Oh kamu berarti multi talent. Iya. Tukang kopi yang punya keahlian desain mendesain. Dulu studi di mana? Aku di Jogja dulu, Mas. Modern School of Design di DKV MSD namanya. Jadi belajar dari situ. Kebetulan hobinya street art, Mas. Nyoret-nyoret, gambar. Graffiti gitu ya. Kalau sebelumnya lebih serem tuh pos-posnya. Oh iya. Iya iya lebih serem. Lebih serem. Iya iya. Lebih frontal. Pang gitu enggak Eh, serem Narko. dalam arti isunya. iya. Anarko. Kalau pernah lihat tuh ada foto Marsina dulunya, Iya, iya. atau Wiji dulunya. Cuman karena posternya sangat keras, jadi dirubah sedikit. Tapi besok ketempel lagi nanti. Betul. Nanti akan kita tambah juga ini. Nanti kita Iya, ya. kita wajib nempel. Nanti begini Mbak, rencana aku, nanti aku bikin posternya, aku tempel lebih gede di situ. Yang Herman Iya, iya, aku ada. Betul, karena Iya, iya. Herman itu local pride juga. Iya, iya. Yang Malu ternyata juga gitu kan. Iya, Produk lokal Malu-malu sedap punya juga ini. sumbangsi besar loh Iya. ya. Makanya ini ternyata publik sini banyak yang belum mengenal. Padahal Herman Indrawan itu satu putra daerah. Oh iya. Punya peran besar dalam perbaikan atau perubahan sosial di Republik ini. makanya akan kita sampaikan nanti ke kepala daerah sini, Mas. Ya, ya. Situ. Setuju. Banyak kan nggak tahu lah pasti. Bikin Saya. monumen atau apa gitu. Iya, iya. Memoralisasi. Harus itu. Itu namanya tembok juang kalau boleh. Mas. Oh, tembok Juang. Ya, jadi memang teman-teman perjuangan di situ. Untuk menunjukkan Iya. aspirasinya. Tapi itu Iya. keren. Iya. Ini Banyak kayaknya Mas. mungkin di Bangka yang temanya Konsep seperti itu. Iya. street art yang kan itu tidak sekedar street art ya. Iya, Kan iya. kamu ada isinya, itu Ada nilai-nilai Iya. pesan. Iya. sekedar orang itu. Nah itu Iya. sebenarnya, nah itu apa? Itu tadi belum Oh ya, aku tuh gini Mbak, aku tuh senang baca buku sejarah pertama. Nah sejarah-sejarah lah yang paling melekat memorable. Nah kebetulan tembok itu kan kosong tuh.
Nah kemarin tuh pengen bikin di graffiti, cuman aku bilang nggak usah lah, kita bikin ini aja street art poster gitu. Ya dibalik biayanya lebih murah, jadi literasi juga teman-teman. Oh gitu ya. Daripada bengong mereka baca tuh kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi kamu pastikan bahwa apa yang tertulis di situ memang perlu dibaca oleh mereka, nggak sekedar sesuatu Artinya yang aja, Iya. sekedar tempelan saja. Paling mereka harus tahu lah sejarah-sejarah yang ditempel di tembok-tembok gitu kan. Harusnya lebih serem juga sebelah kanan, cuman ada yang pengen sponsor jadi digambar lagi. Ya, oke. Sebelah kanan. Ya, maksudnya ini ada perkawinan gitu ya. Antara kiri dan kanan. Idealis. Yang kiri gak aku jual. Bisnis dengan idealis ya. Kanan jualan. Yang sana jualan, yang situ Betul. Enggak, saya kira berjuang. ya itu sesuatu yang memang harus kita banyak belajar harusnya dari Bayu ya, karena selama ini mungkin loh ketika ngomong bisnis ya udah pure bisnis, idealis nanti dulu, atau bahkan mungkin ditaruh di tempat yang berbeda betul gitu ya, misalnya unit bisnisnya. Tapi kalau ngomong yang proyek-proyek idealis itu artinya bisnisnya enggak yang gimana ya, yang dia tidak melibatkan modal besar dan sebagainya, tapi akhirnya susah banget dapat duitnya gitu kan. Nah kalau ini kan perpaduan ya, kayak mencoba Memasukkan mempertemukan ada unsur-unsur idealisme dalam tetap bisnis. idealis, tapi kita juga namanya bisnis juga tetap Realistis. Ya, harus realistis, Jadi betul. harus ada sponsorship ini itu. Nah gimana sih kamu Mengawinkan. Ya mengawinkan itu kan kamu mesti memastikan mana yang lebih dominan atau mana yang mesti ditarik dulu gitu. Ya, karena gini Mas, aku membayangkan ya, biasanya kan kalau ada yang mau masang sponsor gitu kan, nah yang sana kan sudah duluan tuh, wah ini Ya, itu. kan agak kontra ya kalau dia mau masang yang Nah, kalau mereka dikasih spot aja udah bagus. Oke. Tapi yang terpenting itu ownernya itu gimana sih caranya Iya, dia mengelola. mengelola, menggabungkan, bisa Jadi mengawinkan. kebetulan Mbak itu sekolahnya, jadi zaman sekolah dulu kan desain komunikasi visual DKV itu kan banyak cabang tuh Mbak. Ada 3D, ada film, ada fotografi. Oke. Kebetulan Mbak itu paling kiri mahasiswanya, nggak bisa beli peralatan yang canggih, akhirnya ngambil branding. Oh, Nah, branding ini nggak perlu Nggak perlu alat. peralatan, cuman perlu ini ya. perlu ini sama ngomong aja lah buat Oke. jualannya nih. Ya udahlah ini aja lah. Jadi belajar itu. Ketika teman-teman 3D kan agak-agak minder. Cuman gue bilang ya udahlah kita ngambil ini aja, yang penting lulus gitu kan. Rupanya berguna nih ilmu. Nah, dosen Mbak itu pernah bilang gini, baik seniman itu akan megang duit terus gitu. Akan punya duit terus. Tapi kelolanya gimana? Oh, iya. Taruhlah idealisme di rumah dulu. Ketika kau melangkah pintu, kau mesti realistis. Kebanyakan seniman, teman-teman Bayu dia idealis nih. Dia nggak mikir realistis. Nah, kalau aku tuh ngebalance Mbak. Balance, ya. Aku tetap pakai idealisku, yang nggak boleh nobrak. Ya ibaratnya brand yang kacau balau itu mah enggak. nggak ngasal ngambil ya. Ini tetap nih, idealisku. Contoh lah, kalau ada beberapa brand yang gak usah sebutin namanya, dia ngambil muka, wajah semua, ngambil ini. Idealisnya kan hilang nih. Bayu tetap pakai idealis tetap, tapi harus realistis. Ya. Ada brand-brand yang pengen pilih dan berdasarkan pertemanan yang kuat. Oh, oke. Jadi ada proses seleksi juga ya. Seleksi juga. Oke. Nah ini yang membuat kita ke depan bisnisnya lebih enak. Kebanyakan kan teman-teman datang gini, seperti gini Mbak itu bisnis, mendingan kita temenan dulu deh. Habis itu baru kita bisnis. Ada apa-apa baliknya ke pertemanan. Oke. Nah brand yang masuk sini, kebanyakan ngopi di sini bos-bosnya nih. Oh, oke. Temenan ngopi, ayo dong kita bikin kolaborasi. Tapi brandmu tetap keren, tapi aku yang konsepin. Contoh depan ada brand motor gitu kan, Iya. brand komik. Kalau sebelah kanan ada Itu konsepnya kamu yang bikin. Iya. Yang lebih baik mantan. daripada Nah, itu kayak Apa? sastra sama Iya, mantra. iya. Sastra siapa ya? Yang ini juga bagian dari promosi ini. ya bagian promosi. Jadi UMKM itu sekarang bukan hanya jual makanan sama rasa Mbak, Mas. Ada namanya traffic sekarang. Branding apa? Traffic. Traffic, oh itu ya. bisa kita jual ke sponsor-sponsor brand ini.
dengan banyaknya orang datang. Nah, iya. Oh. Sekarang media promosi itu bukan hanya sekedar billboard, Oke. tapi tempat kayak kopi itu bisa. Bagaimana kita ngemasnya? Karena traffic itu penting, Mbak. Oke. Itu dicari semua sponsor itu. Nah makanya sekarang UMKM jangan sampai salah gitu. Ada salah satu brand yang nguasain, jangan. Oke. Mendingan ngobrol gitu. Dan juga kita mesti kreatif untuk bikin sponsornya, mau lah. Siapa sih Mbak yang mau ngeluarin duit cuman brandingnya cuman banner, nggak mau lah. Ya. Kami kan tawarin tuh kayak mural di sebelah gitu kan, ada muralnya, kita bikin bagus, catching. Nah tapi tetap nih idealis Bayu tetap keluar nih Mbak, sebelah kiri nggak dijual. Ya, ya. Gitu aja sih. Banyak sih yang nawarin Sebelah Mbak. kiri itu berapa persen dari seluruh spot? Sekitar 30% lah temboknya panjang gitu. Memang ada sih Mbak ya, Mas, nggak boleh Mas. Sebelah kiri loh Mbak, sebelah kiri. Iya. Kiri. Sebelah kanannya ini. Khusus kiri. Kalau sebelah kanannya ya udah nggak apa-apa aku bilang. Makanya karena sering ngobrol di sini aja Mas, Mbak. Jadi lebih enak kita brandingnya. Iya. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut kamu bisnis itu nggak sekaku bisnis orang-orang yang ya bukan teman, Iya. hubungannya hanya sekedar bisnis gitu ya. Tapi menurut kamu bisnis itu bisa juga dicampur dengan hubungan pertemanan. Iya, sangat dan harus ya dan harus. Karena Boy yakin Mbak, semakin kaku manusia, semakin sempit rezekinya. Semakin Oke. sempit apa? Semakin kaku. Semakin sempit rezekinya. Semakin kaku manusia, semakin sempit rezekinya. Catat. Semakin kaku manusia, semakin sempit rezekinya. Iya. Banyak pertemanan sih Mbak Bayu. Bayu yakinnya gini, kebanyakan teman-teman pakai teori bisnis. Kamu mesti ngitung Mbak. Kamu mesti Iya. kaku, kamu mesti saklek gini. Oh, kamu nggak pakai rumus itu ya? Enggak, kamu nggak pakai rumus itu. enggak Mas. Biasanya yang pakai Ah, rumus ini itu tuh out of orang the box ya? Iya. bisnismen yang sudah Sebagai sepuh pengusaha. lah. Maksudnya Iya. udah generasi old. Nggak, Itu yang tapi ini yang- bisnismen yang out of the box. Mas, kebanyakan pengusaha yang sukses, dia nggak jago ngitung loh. Nggak jago ngitung. Iya. Gimana ceritanya? Contohnya ya, ambillah siapa lah. Mungkin aku yakin deh orang-orang yang nggak ngitung, kan banyak pengusaha yang gede yang ngitungnya mau join nih, Ya, hitungan kecil. akhirnya nggak jalan, Kesuwen ya. takut ini. Terlalu banyak Coba perhitungan. yang nggak pinter-pinter ngitung, berapa sih? Ya, ayo jalan ya. Oh, gitu. Banyak. Maksudnya perhitungan ini loh, perhitungan resiko dan lain sebagainya itu Iya. dia. Oke. Gitu loh, mereka just oke ayo. Ayo guys. Kalau kebanyakan itu memang iya. Iya mbak. Itu nggak Kebanyakan teman-temanku yang pinter jalan. banget. Terlalu banyak Iya. mikir. Iya. Mana nggak jalan? Bukan nggak jalan sih, makanya stuck. Oke. Jadi kayak gini ya, bisnis kan sekarang ada divisi kreatif nih. Ya. Yakin Ya. deh sekarang Ah. ada divisi media sosial. Mesti. Ayo bos gini-gini, pasti si bos yang pinter ini nggak usah lah, ini budgetnya gede. Padahal video promosi itu penting loh sekarang. Iya, iya. Ya, ya, zaman digital ya. Iya kalau zaman dulu koran lah. Iya. Kalau sekarang nggak mungkin mbak, nggak bayar influencer, Betul. nggak bersponsor tuh nggak mungkin. Ah. Nah si bos kadangnya yang pinter, nggak usah lah ini. Akhirnya nggak jalan dong. Ah, Kalau aku mas, anak buah aku ini bikin, ayo bikin, seneng aku gitu. Dia pakai kreatif gitu kan. Jadi Iya. nggak usah pusing-pusing ngitung zaman sekarang. Oke, Kalau kebanyakan ngitung gitu. betul. Jadi kalau mau diambil apa namanya? Bukan kesimpulan dari diskusi ini ya, tapi benang merah ya dari tadi yang kamu sampaikan ya Bayu ya. Menurut kamu untuk jadi pengusaha sukses itu ramuannya itu harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada cabenya harus ada seberapa, apa? kunyitnya seberapa gitu ya kalau Soalnya- diumpamakan bumbu ya. Ya, Iya. dulu kan Resep, orang resep. mengatakan begini, nggak ada modalnya. Iya. Nah tadi udah dipatahkan, modalnya dikit, masak seadanya, lalu tetap laku. Iya. Terus harus ini loh, nggak jangan memikir idealis dah. Dipatahkan juga. Jadi menurut kamu konsep bisnis anak muda tuh sekarang Iya. kayak gimana sih? Jadi gini mbak, anak muda sekarang Bisnismen ya dari. oh ya, rata-rata dari zaman Bayu lah, zaman umur Bayu ini, kebanyakan tuh jarang mau jadi pegawai sekarang. Pengennya entrepreneur. Iya Ya. betul. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan? Happy harusnya mbak. Kenapa happy? Aku tuh gini mbak mikirnya mbak. Dari zaman SMA, aku tuh selalu mikir kalau aku bangunnya di hari Senin dan aku happy, berarti pekerjaan itu cocok buat aku. Tapi kalau aku hari Senin bangunnya nggak happy, berarti ini bukan zona aku. Kenapa? Aku
aku yakin Mbak, cintailah pekerjaanmu, dia akan menghidupimu. Nah, spirit yang Bayu bangun hari ini adalah happy terus Mbak. Jadi kalau bangun tuh mesti happy, ngerjainnya happy. Kalau nggak happy jangan dikerjain gitu. Nah, itu muncul tuh etos pebisnis. Bebas aja ya Mbak ya. Mau kerja di kantoran, mau jadi pebisnis, apa semua. Berlaku untuk semua. Iya, Karena kebanyakan happy iya. kamu mau belajar banyak hal gitu. Iya, nah kebanyakan teman-teman buka bisnis seminggu sepi, udah nggak happy. Yang happy. Iya. Udah dia males, udahlah biarin Nani, nggak boleh teman-teman. Jadi tetap ya harus kayak begitu ya, konsisten dan Kita nggak pernah tahu Mbak ke depan mau jadi apa, ngapain gitu kan. Yang penting jalanin aja teman-teman. Apa yang jadi passionmu ya kerjain. Mau di balik kantor, mau jadi pengusaha, mau jadi seniman. Yang penting setiap pagi Senin happy. Ini Senin ya? Senin. Wah, Senin. happy kita Mbak ya. Iya. Cocok deh kita. Cocok nih Senin. Iya, cocok kita. Mas, aku ada satu pertanyaan lagi ya. Ya. Mungkin terakhir dari aku. Ya. Ini kan tadi Mas Bayu. Enggak dari aku maksudnya dari aku. Terus kamu kemana? Enggak kemana-mana. Nanti kalau kebanyakan ngomong lagi kan nggak enak. Nggak, kalau aku gini, tadi kan kuncinya Mas Bayu dalam berbisnis itu kawan ya kan, Ya. happy kan. Terus tadi aku sempat dengar ada yang buka usaha di tengah 1 minggu gitu sepi, lalu sudah tidak bahagia kan. Nah, di 1 tahun 3 bulan Kopi Es ini berdiri, namanya orang dagang ya, Iya. kan pasti fluktuatif. Iya. Kadang rame, kadang sepi Iya. gitu. Nah, di saat sepi bagaimana Mas Bayu menjaga Happiness. ya kebahagiaan, terutama kan karyawan. Oh, Pasti iya. kan kita kebeban Iya, ya, iya, karyawan iya. pasti kebeban. Iya. Aduh, berat nih. Nah, bagaimana Mas Bayu mengelola kebahagiaannya karyawan itu Iya. biar Mengelola- yang hal tadi itu tidak terjadi gitu Iya. loh. Mengelola kesehatan mental. Ya. Ya. Aku tuh karyawanku tuh Mbak, bukan tak anggap karyawan, tapi partnerku. Oke. Bener. Ya. Nah, karyawanku ini, aku tuh punya trik buat penggajian. Jadi biasanya gini, kenapa karyawanku gak happy kalau sepi? Karena dia udah punya gaji yang net. Katanya maaf nih 2 juta. Iya. Kan? Bos, kamu mau sepi mau ramai, aku penting dapat gaji dong. Enak karyawan dong. Iya. Bagaimana kalau kita bareng-bareng? Aku tuh punya bonus Mbak. Oke. Dia punya gaji yang aku tetapkan sekian. Tapi kalau tembus target, Dia dapat bonus. Jadi Jadi target. kalau dia sepi, aku pusing, kamu pusing. Kalau Kamu rame, kamu happy, aku happy. Oke, oh jadi Nah. sama rasa sama rata ya. Nah, oleh karenanya si karyawan juga dia berusaha untuk Nah, yang membuat itu. karyawanku Mbak, cek di Palembang. Jadi mereka tuh kreatif tiap Nah, itu hari. dia kreativitas. Mereka bikin video, mereka bikin promo. Karena kenapa? Supaya itu ada Rame. cuan Ya, balik ya. dari dia. Nah, siklusnya yang ku jaga Mbak. Jadi karena mereka punya kapten masing-masing divisi, nyebutnya kapten, Ya, bukan manajer. ya. Jadi mereka semangat. Nah itu tuh Mbak. Jadi sampai hari ini Kopi SD berjalan agak smooth, santai gitu. Omsetnya aman. Aman ya. Aman. Jadi aku kelolanya sebagai kreatif. Jadi teman-teman yuk kita cari duit bareng-bareng. Ini rumah kalian. Kalau sepi pun aku sakit kalian sakit. Ya. Kalau rame kita happy bareng-bareng. Oke. Nah, terus aku bilang Mbak setiap bulan tuh teman-teman Senin besok kalau kamu bangunnya nggak happy, ayo segera keluar dari Kopi Es. Segera keluar. Maksudnya kemana? Keluar nih saya. Oh, Kalau udah nggak happy, cocok nggak ya. bahagia. Ini udah nggak cocok. Iya. Makanya rata-rata Mbak. Parameternya itu bagus. Nah, pegawaiku nih jarang yang keluar. Oh, ya, Karena bertahan. happy bertahan. Aku bilang kalau kamu nggak happy Senin besok cepetan keluar. Kenapa? Jangan tutup rezeki orang yang masuk sini. Oke. Nah, makanya alhamdulillah hari ini Mbak ya, walaupun omsetnya agak turun naik, mereka tetap kerja. Mereka happy sampai hari ini. Karena suasananya Makanya aku bilang, suportif. bos, kita di sini mau nyari makan, mau nyari nafkah buat keluarga. Kalau kamu nggak happy, kamu jangan kerja di sini. Cuma aja. Ya. Ya, gitu tuh Mbak spirit teman-teman Itu buat keren karyawan. Ya. Mantap. Itu Mas Dandi yang masalah kaki itu. Selain sebelum itu, selain di sini ada buka di tempat lain. Cabang. Ada di mana saja? Ada di Bogor, dekat IPB. Ya IPB, Dermaga. Ada di Palembang nih 2.
Oh. Kalau ini 1, jadi 4 mas, tapi runningnya 10 mau siap-siap. Oke. Di kota lain ya. Iya. Surabaya lah. Tadi baru setahun. Iya, amin. Baru setahun berapa? Nanti kita Tahun jual 3 bulan. Tahun 3 bulan sudah punya cabang di beberapa Ya. di beberapa tempat, bahkan di luar pulau ya. Itu sesuatu yang luar biasa dengan modal yang menurut Bayu Di tadi awal nggak ini. begitu. Enggak begitu berapa sih modalnya di awal? 175 juta. Hah? Serius? Iya. Serius? Iya mas. Ya nggak ada duitnya. Ini untuk ini rumah? Oh ini kan udah disewa dulu kan awalnya kan. Untuk clothing itu. Ya, kalau udah jadi nih, Ya. tinggal tambah dikit-dikit kemarin tuh, ngerehab sebelah. Seratus- Mas, nggak gini awalnya mas, nggak gini awalnya. Mejanya, tadi apa dulu? Aku kan buka ini kan seadanya, Ya. sama istri. Aku jangan jadi barista awalnya. Hari pertama bukanya tuh nggak ada opening, nggak ada apa-apa, buka aja. Hari Jumat, pas ada satunya demam. Tipes aku mas. Iya. Dikerjain sendiri semua ya? Iya, makanya nggak ada, kalau setahun yang lalu nggak kayak gini lah depan proyeknya. Dikit-dikit aja lah. Karena aku bilang aja udahlah. Tahun lalu kita belum diajak ke sini sama Iya. Ibe. Makanya aku bilang sama istri, udahlah yang buka aja, happy aja lah kita. Oke. 5 meja, 6 meja. Kuncinya happy. Bahagia Di kan? tempat-tempat lain itu juga namanya kafe kopi es ini. Bukan kafe ya? Sama. Kopi es ya? Kopi Jadi es. kopi es sesuai jalannya mas. Ini kan jalan Jenderal Sudirman. Sudirman. Oke. Jadi namanya kopi es Sudirman. Kalau Tapi yang di Bogor juga sesuai jalan. Nah, Oh, oke. itu aja sih mas. Jadi namanya nggak usah bule-bule lah dengan kopi es. Iya, nggak ada apa kafe, gitu. nggak ada kafe, nggak. Nggak. Nggak ada kopi es. Nah itu masuk ke haki tadi. Oke, Itu sudah di masalah. Sampai hari ini kopi es belum dikeluarin hakinya karena kata Kemenkumham masalah demografis nggak boleh katanya. Ini masih diperjuangkan mas sampai hari ini. Brand ini kopi es. maksudnya apa itunya? Bahasa biasa gini, haki ini Kan diajukan hak paten. ya namanya kopi es kemarin kan. Kami ajukan. Tapi tidak di. Terus biasanya yang merespon brand ini adalah brand lain. Biasanya ya. Ya. Misalnya Mas punya brand kopi es hijau. Aku Oke. Mas somasi aku nih. Iya, iya. Nah, kita akan tempur akhirnya ke sidang biasanya. Ini enggak, yang ngeluarinnya Kemenkumham. Jadi Kemenkumhamnya yang ngeluarin surat buat ini nggak bisa katanya. Karena Dengan juga alasan? memang menggunakan. Ya enggak, katanya demografis apalah nggak bisa dipakai namanya kopi es. Berarti aku yang nggak ngerti maksudnya apa demo? Iya itu maksudnya. Iya kayak ada bahasanya nggak, kemarin kan pakai kuasa hukum temenku kan, dia yang bahasa ngerti. Yuk ini kayaknya gini katanya, kopi ini nggak bisa dipatenin karena namanya kopi gitu, sama es. Ini punya nama apa gitu, sesuai demografi apa gitu. Oh, harusnya ada nama embel-embelnya. Embel-embelnya. Tapi kalau kopi su tuh bisa. Nah itu dia. Kopi sae kalau di Surabaya. Ya, kan kopi. Nah, itu Teh tuh. manis kan. Yang teh di mana-mana itu loh. Apa teh manis apa itu kan ya? Iya, Ya. Indonesia. Ada tuh teh Indonesia. Beberapa brand bisa tuh mbak. Nah makanya Bayu kemarin mempertanyakan menggunakan konsultan juga yang bergerak di bidang haki itu pengen bertanya lah kepada Kemenkumham, kok nggak bisa kenapa? Konsultasi. Cuman jawabannya udah jelas, kami jawab secara bahasa hukum juga. Kenapa nggak bisa? Ya terakhir lah bahasanya udah nitip gini. Kalau temanku nggak usah nih yuk, nggak bilang. Bahasanya gini. Kami ini orang Indonesia dan membuka lowongan pekerjaan bagi banyak anak muda. Tolong pertimbangkan ini. Di balik apapun itulah bahasa. Ya diketik tuh. Pengen dari hatiku sih mbak. Pengen ngomong bahwasanya, ayo dong, ini kan brand anak muda, brand Iya. anak lokal, bantulah. Harusnya pemerintah Bantu. itu kan memberi perhatian yang lebih ya untuk apa inisiatif masyarakat yang bergerak di bidang UMKM Ya. kan mempermudah urusan-urusan Administrasi, perizinan, ya. administrasi termasuk hak paten gitu Mbak, loh. yakin deh mbak, seluruh Indonesia teman-teman UMKM, ini ngomong bener ya. Kami tuh pengen dijagain perhatian. Ya, memastikan Iya, prosesnya berjalan. Prosesnya dimudahkan. Kan bisa, Lalu bakal bilang enak, pajaknya masih dispend sama wali kota. Coba kota lain, mungkin baru berapa hari dimintain pajak, mungkin. ya, Balihonya belum muter bos. Ayolah, begitu. Ya, Boro-boro mau bantu. ya. Jagain aja lagi
kita nih, jagain anak-anaknya yang buka UMKM, nggak usah baru-baru dikasih duit gitu. Ya. Harusnya malah mempermudah karena Iya. karena ini kan ekonomi yang dibangun atas inisiatif Iya. masyarakat sendiri. Kalau setiap daerah punya pengusaha-pengusaha yang muncul, UMKM-nya sehat, ekosistemnya dijaga, Indonesia ini makmur, Mas. Iya. Iya, Makmur betul. banget, Mas. Dan jago-jago lah anak-anak bikin brand. Ya. Cuman karena sistem kita yang bukan berlapis ya, beribu ganda kayaknya itu. Ya. Iya. Bukan berlapis beribu ya. Beribu ganda udah lah lagi. kita ngomong fair ya. Teman-teman yang di sana di pusat mungkin nggak pernah ngerasain dorong gerobak, Mas. Ke depan Indonesia mesti orang-orang kayak gitu yang di sana lah. Ya. Dia tahu keringat-keringat teman-teman UMKM. Ya. Jadi keputusan mereka itu memang benar ke kami. Harusnya ya. Dan nggak sentralisasi hari Ya. ini. Ya. Jakarta sama Bangka beda loh. Jangan samaratakan. Ya. Pemerintah punya anggaran sekian, nggak bisa di ngapa-ngapain. Tiba-tiba Bangka Belitung digitalisasi. Ya. Bos, Betul. ini belum bos. Bagaimana? Kaki juga belum selesai, Betul. rasa juga belum selesai. Kalian nyekokin digitalisasi, enggak dong? Ibarat orang lomba lari itu startnya disamain semua padahal satunya belum pakai sepatu yang satunya Mbak, belum yakin pakai- lah, ribuan pulau kita ini mungkin musiknya beda-beda. Iya. Pasti. Gitu sih. Mesti ada afirmasi Dengan kebudayaan. untuk mereka yang Iya. memang belum Problem sosial yang belum berbeda-beda. pada posisi yang sama. Iya, makanya aku tuh sering vokal banget Mbak sama teman-teman UMKM. Kita tuh nggak bisa diginiin. Kita mesti satu suara. Kita mesti ngomong. Kalau nggak gini juga, ya ketindas UMKM. Tapi alhamdulillah didengarin sama wali kota sini, Mas. Fair. Mereka ngasih spare aku ke UMKM 8 bulan untuk buka. Jadi baru Baru bisa pajak. Iya. Oh, iya. Artinya proses penjualannya mungkin mulai Iya, stabil Mbak. ya. UMKM tuh dihitung 5 bulan lah bisa dia jalan. Ya. Jangan baru 1 bulan udah Langsung dicecah. mintain pajak ya. Enggak lah, enggak gitu konsep kita. Jadi menurutmu pemerintahan lokal ini sangat mendukung ya untuk bisnis UMKM yang terutama yang Iya. mengedepankan nilai-nilai lokal ini. Iya, aku katakan fair, pemerintah hari ini fair banget lah. Cuman memang belum sempurna iya. Oh iya. Cuman kalau fairnya oke, bisa diajak diskusi dan lain-lain. Cuman ke depan mesti lebih Lebih dari ini, karena kalau nggak gitu, ekonomi nggak. Mbak, Pangkal Pinangnya apa sih? Mau dijual? Kalau nggak UMKM-nya, timah pertambangan nggak ada. Kalau Pangkal Pinang ya, Iya. dari Pangkal Pinang ya, kotanya nggak ada. Wisata. Iya, wisatanya apa sih pasir padi? Bagus. Tuh, yang di timur tuh yang Bagusan dari tikus itu. itu di mana? Oh, Itu cuma lihat Bangka beda bis ya. Nah ini Oh, beda di Pangkal pokoknya Pangkal Pinang itu Iya. hotel, tidak lebih banyak dari kuliner. Nah ini jaga di kami nih, jaga kami gitu. Iya itu ya yang Iya. yang apa ya potensi untuk menggerakkan ekonomi lokal itu. Iya, aku tuh yakin Mbak, karena anak muda sekarang kalau dijaga kreativitasnya, tidak dipersulit, Iya, Indonesia tuh bakal berkembang banget. iya betul. Tapi kalau anak mudanya dari segi kreatifnya aja udah males nih, timbul kata udahlah buka ini enggak, nanti ini nah ada Iya. pas kita mundur lagi gitu. Ya tetaplah harus optimis ya, Banget. apapun ya situasinya. Karena ya seperti tadi Bayu bilang ya, UMKM itu pemerintah itu ada nggak ada atau tidak ada itu kadang-kadang nggak ada bedanya ya kan, Iya. ya, dalam hal ini ya. Tapi ketika dibenturkan dalam kebutuhan untuk apa namanya legalisasi apa segala macam, mereka ada paling depan dan agak mempersulit gitu ya. Mbak, sedikit ini nih ya, Ya. dari Bayu ya. Orang Bangka itu Mbak kasih cangkul Iya. sama mesin hisap, dia bisa hidup, dia bisa nambah. Ya. Mbak kasih komputer, Mbak kasih yang lain, mereka kalah sama perizinan. Yakin aku. Orang Bangka taruh timah pasir sini pis, nggak usah pakai laboratorium, dia gini. Dia tahu kadar timahnya berapa. Cuman kalau dia dikasih namanya perizinan Ya, dan itu dan lain-lain, dia mati Mbak. betul, dan itu adalah perannya pemerintah ya Iya. untuk mensupport itu sampai mereka mendapat apa yang mereka butuhkan. Makanya kalau teman-teman
UMKM, penambang kecil-kecil gitu dikasih jejelin perizinan ini, mereka mati duduk, mereka aku nggak tahu mas. Yakin aku. Iya. Dikasih orang Bangka itu dikasih padi, dikasih pupuk, nggak hidup karena bukan jiwanya Iya. sebagai petani. Gitu. Makanya jangan kasih kami itu yang Sesuatu yang bener. iya, Dan iya. kami pengen hidup aja lah. Udahlah masyarakat Bangka Belitung ini pengen hidup aja mas, pengen hidup, nggak pengen kaya, nggak pengen hidup cukup aja lah. Iya, iya. Karena mungkin digitalisasi itu di Jakarta udah bukan barang sulit, tapi di tempat lain ya yang sorry memang agak masalah ini ya. Tempat lain di luar Jawa itu masih sangat persoalan. Iya. Sehingga itu bisa menjadi faktor yang berkontribusi besar untuk kegagalan UMKM. Iya. Gitu ya. Iya. Ya. Ya, aku dengar kemarin sudah mulai dilirik oleh orang-orang gede di Jakarta gitu. Inisiatif yang dilakukan Bayu Helmiaya kabarnya mau minta bekerja sama. Itu gimana ceritanya? Jadi Bang Helmianya tuh orang senior yang ngangkat anak-anak muda lah mas, anak muda yang nggak jelas kayak saya ini gitu. Tiba diangkat tuh. Proses bisa ketemu itu gimana? Iya, dulu tuh Bang Helmi tuh pernah kesini nih, jadi pembicara wali kota se-Indonesia. Kebetulan aku yang bikin event mas. Sebuah event. Iya, aku yang bikin event, tiba-tiba dia tanya, siapa yang bikin event? Ada Bayu namanya, datanglah aku ngobrol. Dia tanya, kamu bisnisnya apa? Jual baju mas, sama sepeda apa? Sepeda lipat. Zaman Covid, mas, toko sepi kan, pusing kepala kan, bikin sepeda, laku sepedanya. Datanglah beliau ke sini, lihat, akhirnya beliau balik, aku diundang di podcastnya mas. Undang di podcast, ngobrol sana sini nggak jelas kayaknya kan. Karena deg-degan juga mas, anak daerah nggak jelas dipanggil di podcast nasional kan, ngomong apa aku nih? Makanya nanya sama beliau hari ini, bang aku ngomong apa? Udah kau ngomong aja, dia bilang, aku tanya, iya. Setelah podcast itu, selang berapa lama, beliau ke Bangka, telepon aku. Yuk aku mau ke Bangka, iya bang aku jemputlah, ngajak beliau jalan-jalan makan di sini. Oke. Di Kopi Es. Iya, kapan kamu buka OPS? Kapan kamu buka ini? Baru bang, gue bilang. Sekitar 5 bulanan lah. Terus dia bilang, aku nih mau buka yuk di Bogor. Buka ini aja bang, murah. Serius ya? Bukalah di Bogor. Dipegang sama istri Bang Helmi. Oke. Yuk, dia bilang. Bogor punya istriku, Pangkal Pinang punya istrimu. Kenapa bang? Kau tahu gak konsep hidup enak itu apa? Dia bilang apa? Happy wife, happy life. Dia bilang. Ketika istrimu sudah happy, hidupmu bakal happy. Dia bilang, wah, oke. Dengerin. Setuju tuh. Kamu dengerin tuh. Dengerin tuh. Happy luar life, happy life. Nah, Ya. di luar itu, dia bilang, di luar yang Bogor sama Pangkal Jadi Pinang, semangat nih. di luar yang Bogor sama Pangkal Pinang, itu punya kita berdua. Nah, sebelum itu aku ngomong gini sama Bang Helmi. Aku tuh baru buka 1 bulan itu Mas Ben. Aku tuh ngomong sama teman-temanku, tahu nggak ini nasional. Nanti akan Ketawa gitu temen-temen. gitu ya. Iya, nah, aku ngomong sama Bang Helmi, Bang, aku tuh mau buka di nasional gini-gini. Bang Helmi dia, kamu mau serius ya? Selang dia pulang gitu kan, udah telepon, yuk bikin proposalnya. Kita buka nasional. Hah? Serius bang? Iya serius, langsung mas. Ditemuin sama link-link beliau dewa-dewa franchise, akunya yang kagok. Serius. Ditemuin sama Mbak Nilam Sari, itu franchise Babara Vigo. Ya. Rapat bos, aku tuh nggak tahu franchise. Dia ngomong apa? Aku nggak ngerti. Aku minta ampun. Udah kamu tenang-tenang aja nih, bikin aja. Ya udah, belajar mas. Belajar anak kampung lah, dibawa ke kota gitu kan. Lihat gemerlapnya Jakarta. Deg-degan gitu kan, pusing kepala tuh kan. Akhirnya jalan nih mbak, jalan dan akhirnya udah buka beberapa cabang. Oke. OPS. Sip. Dengan konsep yang sama, jual makanan lokal gitu. Di beberapa tempat ya. Yoi. Itu berbagai hal yang kayaknya gelap ya kalau mau membuka bisnis ya, apalagi sekarang itu orang kan
hampir semua orang itu kayak mau jadi entrepreneur gitu ya. Loh, kalau semua jualan nanti yang beli siapa? Gitu ya, istilahnya kan gitu ya. Tapi ada beberapa dari diskusi ini kan kita menangkap banyak hal ya. Ya. Yang paling aku tangkap yang happy wife, happy life. Itu benar loh, itu benar. Me too. Dan segala kesulitan itu kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa kita lakukan dan kita bisa. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau saya pelajari dari apa yang Bayu sampaikan, dan itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya, nggak perlu banyak hitung-hitungan Iya. sampai segini Wah. panjang gitu ya. Tapi pokoknya kalau yakin bisa, Iya. just do it, Iya. dan semesta itu akan Iya. menunjukkan arah kemana Arah dan jalannya. jalannya Iya. kamu ke arah mana ya. Iya. Suksesnya itu dari Iya. arah mana gitu ya. Ya, betul tuh Mbak. Ya. Dan kesuksesan menurut kamu adalah duit yang banyak. Enggak, Apa itu? Apa? bangun di Senin happy. Happy di hari Senin. It's just happy ya. Itu ya. Hari Senin. Bahagia di hari Senin, jangan lupa. Jadi kalau dirimu bangun sukses ya, kan ada yang orang materi Mbak. Iya. Ada yang bilang jalan-jalan ke Paris gitu. Kalau itu simpel aja Mbak. Aku ngomong di pos bagian gini, aku tuh ngerasain gini Mbak. Jadi orang merdeka happy itu enak. Oke, orang Enak merdeka. banget. Jangan bangun Senin. Aku bangun Senin. Anakku bangun, gendong, jalan kita happy jalan, podcast gini, udahlah happy banget ini kan, ini sukses menurutku Mbak. Oke. Yang mungkin 1 juta orang mungkin dia di Senin hari ini, Berat, Kerjaan. bosan, gitu. Masih pengen Cerita. tidur, makanya dia itu belum tanda-tanda sukses. kamu nggak happy. Nggak happy dan nggak sukses. Berarti passionnya ini belum ketemu nih, Yes. yang buat dia sukses. Ya. Oke. Baik, kita cukupkan Siap. bincangan yang sangat menarik ini. Atau sebelum kita tutup, Bayu bisa memberikan semacam closing statement gitu, Iya. yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang muda di lain-lain tempat untuk berpikir kreatif dalam pengembangan usaha mandirinya. Siap. Monggo, silakan. Ya teman-teman semuanya. Jadi menurut Bayu gitulah. Jalanin aja lah apa yang udah ada sekarang. Hidup tuh happy aja. Banyakin teman. Kita nggak pernah tahu besok teman kita itu nyelamatin yang membuka rezeki kita. Ya sebaik-baiknya ide ataupun bisnis yang kamu ke jalan tuh dieksekusi. Yap. Daripada Berhenti di sini. iya, daripada ngomong-ngomong nggak ada solusi, itu bukan ide yang baik. Dan yakin, iya, dan yakin teman-teman bahwasanya menjadi manusia kreatif itu enak dan mungkin selalu ada duitnya kayaknya. Itu aja sih, udahlah, go ahead, jalan aja, nggak usah mikir. Kebanyakan mikir tak pusing. Thank you. Siap, Bro. Mbak, makasih banyak. Makasih, Ya. siukses ya. Siap, Mas. Sukses. Terima kasih. Suksesnya. Sukses Ya. ditunggu di Surabaya. Lain waktu kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Terima kasih banyak. Makasih. Tunggu.